Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Hidayat Jatmika, ST.M.Com, selaku dosen pembimbing pertama saya. Yang terhormat Bapak Aryan Zubaidi, S.Com MT, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat Bapak Dr. Randus Engineering IGD Putu Wirarama, WW ST.MT, selaku dosen penguji pertama saya. Yang terhormat Ibu Royana Afwani, ST.MT, selaku dosen penguji kedua saya. Yang terhormat Ibu Nadia Sari Agita, S.Com MMT, selaku dosen penguji ketiga saya. Baik, saya Niana dengan NIM F1D014068 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Performa Mode Trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODV dan DSR pada jaringan magnet. Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian, yaitu Mobile Ad Hoc Network atau MANET adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang terdiri atas mobile node yang bergerak secara acak. Node-node dalam jaringan ini berfungsi sebagai router yang bertanggung jawab untuk mencari dan menangani rute ke setiap node di dalam jaringan. Routing berfungsi untuk membantu node sumber mencari rute sehingga proses transmisi informasi dapat segera dilakukan ke node tujuan. Di dalam proses transmisi informasi dari sumber ke tujuan tersebut sering ditemui kendala sehingga menimbulkan beberapa masalah, seperti paket loss atau paket yang hilang sebelum sampai tujuan, delay waktu yang lama antara waktu kirim dan waktu sampai data, dan masalah-masalah lainnya, sehingga diperlukan strategi pemilihan skenario trafik yang baik agar setidaknya dapat mengurangi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, transmisi informasi sangat bergantung pada kinerja skenario trafik yang digunakan, karena skenario trafik menentukan keandalan dalam transmisi paket. Terdapat dua model variasi mode trafik yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP adalah protokol transport yang berorientasi pada keandalan koneksi serta reliable, yang artinya data yang dikirim menggunakan mekanisme tertentu yang menjamin data tersebut dapat sampai ke tujuan. Selama transfer, TCP menggunakan flow control, di mana data yang dikirim akan selalu dikontrol sehingga penerima tidak akan mengalami kewalahan saat menerima data tersebut. UDP adalah protokol transfer yang mengirimkan data pada kecepatan bit tetap yang dicirikan dengan data yang dikirim dalam paket dengan ukuran tetap dengan interval tetap. Selama transfer, UDP ini tidak berusaha untuk mendeteksi apakah penerima datanya ada atau tidak, dan tidak ada fase pembentukan trafik dan koneksi. Jadi hanya mengalir dari node sumber ke tujuan saja tanpa adanya timbal balik dari node perantara maupun node tujuan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana melakukan analisis perbandingan performa mode trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan magnet. Batasan masalah dari penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, mode trafik yang digunakan adalah TCP dan UDP. Yang kedua, routing protokol yang digunakan adalah DSR dan AODP. Yang ketiga, software simulasi yang digunakan adalah Network Simulation 2 atau NS2 versi 2.35. Yang keempat, tidak membahas keamanan jaringan. Yang kelima, sistem operasi yang digunakan adalah Linux Ubuntu versi 18.04 dual boot dengan Windows 10. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil analisis perbandingan mode trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan magnet. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan setelah dilakukan penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran bagaimana hasil analisis perbandingan performa mode trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan magnet. Selanjutnya, tinjauan pustaka.
Saya menggunakan penelitian dari Ritika Sarma dan Kamles Gupta. Di sini mereka melakukan analisis perbandingan terhadap dua mode trafik UDP, TCBR, dan TCP atau FTP dengan protokol routing ODP. Pada penelitian ini menggunakan 3 macam variasi model simulasi, yaitu waktu simulasi, jumlah node, dan kecepatan node. Kualitas jaringan pada penelitian ini diukur menggunakan 3 parameter, yaitu throughput, packet delivery ratio atau PDR, dan average end-to-end delay. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu mode trafik TCP berkinerja lebih baik dibandingkan UDP berdasarkan parameter throughput dan packet delivery ratio atau PDR. Selanjutnya, protokol routing ODP berkinerja lebih baik atau lebih unggul dibandingkan TCP berdasarkan parameter average end-to-end delay. Selanjutnya, saya menggunakan penelitian dari Muhammad Wahyu Abdul Ghafur. Di sini dilakukan analisis kinerja traffic behavior pada jaringan manet menggunakan trafik FTP dan CBR menggunakan protokol routing ODP, DSR, dan DSDP. Pada penelitian ini menggunakan dua variasi model simulasi, yaitu jumlah node, kecepatan node. Kualitas jaringan pada penelitian ini diukur menggunakan parameter routing overhead atau RO dan normalized routing load atau NRL. Kesimpulan hasil dari penelitian ini yaitu mode FTP berkinerja lebih baik dibandingkan dengan mode trafik CBR berdasarkan parameter routing overhead atau RO dan normalized routing load atau NRL. Setelah itu, identifikasi kebutuhan sistem dari penelitian ini terdiri dari perangkat keras yang digunakan, yaitu yang pertama CPU Intel R dan Celeron R N4020 CPU 1 GHz. Memori yang digunakan yaitu 4 GB dan hard disk yang digunakan yaitu 500 GB. Perangkat lunak yang digunakan yang pertama itu sistem operasi Linux Ubuntu 18.04 LTS 64 bit. Network Simulation 2 atau NS2 versi 2.35 yang digunakan untuk simulasi proses komunikasi antar node. Dan kemudian yang ketiga itu menggunakan Microsoft Excel untuk membuat grafik hasil simulasi. Kemudian di sini diagram alir penelitian. Yang pertama itu dimulai dengan melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya melalui jurnal atau semacamnya yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan. Selanjutnya akan melakukan perancangan skenario simulasi sesuai kebutuhan. Setelah itu akan dilakukan atau dijalankan skenario simulasi tersebut. Setelah itu akan dianalisis. Jika tidak sesuai, maka akan melakukan perancangan skenario simulasi ulang. Tetapi jika sesuai, maka akan dianalisis hasilnya. Kemudian akan ditarik beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan membuat laporan. Kemudian ada perancangan skenario simulasi. Pada perancangan skenario simulasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu yaitu mendefinisikan pola trafik jaringan. Pada tahap ini merupakan proses pembuatan file yang berisi pola pertukaran data antar node yang meliputi mode trafik, jumlah node, maksimal koneksi, dan jumlah pengiriman paket data. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu pola pergerakan node, mendefinisikan pola pergerakan node. Pada tahap ini, node bergerak secara random di atas bidang datar dengan luas bidang yang telah ditentukan. Dan tahap selanjutnya yaitu menentukan parameter pendukung. Di sini parameter pendukung yang digunakan yaitu jumlah node, kecepatan node, pause time, luas area simulasi, dan lama waktu simulasi.
dan semua ini akan disimulasikan pada NS2. Setelah disimulasikan akan menghasilkan file berupa file trace. Nah, file trace ini akan dianalisis di file AWK. Pada proses analisis file AWK ini akan dihasilkan paket loss, throughput, dan end-to-end delay. Parameter simulasi. Parameter simulasi pada penelitian ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu software simulator, yaitu yang digunakan yaitu NS2.35, Mobility Routing Protocol, Random AUDV, DSR, dan DSR. MAC tipe yang digunakan yaitu MAC 802.11. Antena model yang digunakan yaitu Omni Antenna. Dan selanjutnya yaitu propagation model yaitu two wide ground. Selanjutnya network interface yang digunakan yaitu PI atau wireless PI. Selanjutnya simulation time yang digunakan itu 100 second. Simulation area yang digunakan yaitu 1500 kali 1000 meter kuadrat. Traffic yang digunakan yaitu FTP dan FTP atau TCP dan CBR, yang di sini digunakan UDP. Number of nodes yang digunakan yaitu ada 20, 50, dan 70. Kemudian speed of nodes yang digunakan yaitu 30 km per host, 60 km per host, dan 90 km per host. Berdasarkan parameter simulasi yang terdapat pada tabel ini, menunjukkan bahwa terdapat dua skenario percobaan, yaitu di sini melihat kinerja model trafik TCP dan UDP apabila mengalami perubahan kepadatan node, yaitu dari sedikit sampai ke banyak node dengan jumlah kepadatan node yaitu 20, 50, dan 70. Kenapa saya menggunakan 20, 50, dan 70 ini? Karena untuk mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap kinerja TCP dan UDP apabila terdapat perubahan kepadatan node dari jumlah kepadatan node terendah yaitu 20 sampai jumlah yang tertinggi yaitu 70. Kemudian di sini skenario percobaan yang keduanya yaitu untuk melihat kinerja model trafik TCP dan UDP apabila mengalami perubahan kecepatan mobilitas node, yaitu dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi dengan jumlah kecepatan mobilitas node 30 km per host, 60 km per host, dan 90 km per host. Kenapa saya menggunakan 30, 60, dan 90 km per host ini? Karena untuk mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap kinerja TCP dan UDP apabila terdapat perubahan kecepatan mobilitas node dari terendah yaitu 30 km per host hingga yang tertinggi yaitu 90 km per host. Kemudian parameter pengujian yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama itu ada paket loss. Paket loss ini merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah rasio paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Paket loss ini dirumuskan dengan paket terkirim dikurangi paket diterima dikali 100% dibagi paket terkirim. Selanjutnya ada throughput. Throughput ini adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput ini dirumuskan dengan paket yang diterima dibagi lama pengamatan. Yang terakhir itu ada end-to-end delay. Dihitung dari rata-rata delay antara waktu paket diterima dan waktu paket dikirim. End-to-end delay ini dirumuskan dengan jumlah waktu terima dikurangi waktu terkirim dibagi dengan jumlah paket terkirim. Baik, sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.